Menjadi orang tua yang smart harus selalu belajar. Dan untuk Anda, segera kami hadirkan Smart Parenting. Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Smart Parenting, harapan baru untuk generasi cerdas. Dalam kegiatan bersosial, tidak jarang kita mengalami pengalaman-pengalaman yang mungkin kurang menyenangkan ya. Kadang ada kata ataupun perbuatan yang kita lakukan ataupun sebaliknya yang dilakukan oleh orang lain yang ini menyentuh gitu hati kita sampai masuk ke hati hingga bikin sakit hati. Kemudian smart listeners ternyata ini tidak terjadi hanya kepada orang dewasa saja loh, tapi juga anak-anak bisa mengalami sakit hati. Selamat pagi menuju siang Smart Listeners. Di kesempatan kali ini program Smart Parenting Sekolahnya Orang Tua kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Saya Tasya Rustama akan menemani dan juga pastinya bersama dengan narasumber-narasumber expert di bidangnya yang di kesempatan kali ini Smart Listeners sudah lama juga wajahnya tidak jumpa ini. Ada Coach Lolita Bangun yang sudah hadir bersama dengan kami. Selamat siang. Coach Lolita. Selamat siang, Kak Tasya. Gimana kabarnya? Baik, terima kasih. Kak Tasya sehat? Sehat. Senang deh ketemu lagi ya wajah-wajah dari Coach Lolita. Oke, Coach, kita ngomongin soal sumber sakit hati anak. Tapi sebelum sampai sana, saya izin ya untuk share pertanyaan dulu kepada Smart Listeners, para orang tua ataupun para tenaga pendidik dan kependidikan calon orang tua mungkin yang bergabung juga bersama dengan kami di kesempatan kali ini. Smart Listeners, satu pertanyaan saya untuk Anda. Menurut Anda, sakit hati itu bisa disembuhkan nggak sih? Nah, boleh dijawab. Mungkin menurut Anda bisa, Mbak Tasya, disembuhkan. Caranya gimana? Atau justru, ya sulit sih. Nah, bisa Anda, terserah opini Anda, Smart Listeners, dan sampaikan di 0812 11 12 959. Kami juga tersedia di YouTube channel Radio Smart FM, yang pastinya tersedia juga di sana live chat yang bisa Anda gunakan untuk menunjukkan atensi Anda. Oke, Coach Lolita, sumber sakit hati anak. Ini kalau kita ngomongin sakit hati kan sering gitu ya kita temukan di lagu-lagu sakit hati gitu. Berarti kan sebuah hal yang kadang-kadang ini dekat gitu dengan kita. Nah, udah tinggal kita bagaimana menyikapinya aja. Namun sebelum sampai sana, saya penasaran gitu. Anak-anak ini kan ibaratnya belum makan asam garam gitu loh, Coach. Masih suci, masih polos, masih lugu, belum ada pengalaman apa-apa. Kok bisa ngerasain sakit hati? Iya ya, itulah faktanya ya. Faktanya anak itu bisa terluka karena masa kecil itu otaknya rentan terhadap trauma. Lebih rentan terhadap trauma otak anak kecil daripada otak orang dewasa. Jadi memang kondisinya yang sedang berkembang, ditambah lagi dengan kemampuan berpikirnya yang masih praoperasional, sebelum operasional gitu kan. Jadi beda dengan orang dewasa sehingga memang masih fragile. Namun kalau kita nggak tahu, justru kita di situ malah menuntut mereka seperti seumuran kita gitu ya. Iya. Kalau kita orang dewasa dianggap karena justru sudah makan asam garam gitu ya, Coach ya, bisalah mengontrol itu semua. Tapi kalau anak-anak yang belum punya pengalaman segala macam dan fragile itu tadi, justru terbuka sangat lebar kemungkinan untuk merasa sakit hati ataupun terluka gitu ya, Coach. Iya. Jadi seperti otomatis ya, munculnya sama kayak waktu bayi merasakan ingin nangis, lalu pada waktu batita, toddler, ingin marah, ingin lempar, itu rasa itu muncul otomatis gitu. Terus tiba-tiba ingin nangis, ingin sedih, karena sedih dia langsung ingin nangis, seperti itu ya. Jadi dia sendiri nggak ngerti kan, kenapa kok dia tiba-tiba kaget misalnya, kenapa dia tiba-tiba takut, kan itu muncul secara natural. Mendengar suara yang besar, misalnya suara geledek, dia tiba-tiba takut gitu kan. Pada ada yang diajarin, rasa takut yang diajarin, namun ada juga yang natural gitu ya.
Oke, baik-baik. Dan kalau misalnya kita ngomongin rasa takut, tentu itu muncul, tadi Coach Lolita bilang ada yang diajarin, ada yang tidak diajarin, dan semuanya mekanisme tubuh untuk melindungi diri kita, begitu ya, Coach? Iya, iya, betul. Baik, oke. Nah, mungkin Coach Lolita sebelum kita jeda gitu, sekarang keadaannya gimana sih kalau misalnya kita ngomongin soal sakit hati ataupun trauma ini? Karena, beberapa berita yang muncul, belum lagi ada, mungkin KDRT yang terjadi di rumah tangga, kemudian belum lagi ada hal-hal, seperti apa, kekerasan, kepada anak dan lain-lain di era sekarang yang terbuka semuanya informasi, Coach Lolita, kita cukup miris gitu ya. Sekarang keadaannya gimana? Apakah makin membaik sejak, dari dulu atau sebenarnya datanya ya, sebenarnya nggak membaik gitu, tapi hanya saja karena adanya keterbukaan informasi jadi semuanya mulai terbuka dan mulai terungkap? Ya, kalau di generasi milenial ya, saya melihat memang orang tua milenial mereka jauh punya kesadaran lebih tinggi ya Mmm. tentang parenting dibandingkan generasi yang di atasnya gitu ya. Maksudnya mengenai sakit hati anak ini ya. Kalau dari WHO Mhm. itu yang saya baca terakhir di bulan September itu masih masih besar sih ya. Kalau secara seluruh dunia gitu ya. Artinya kan ini memang nggak seimbang ya, ada negara maju, ada negara berkembang, kan itu juga budaya masing-masing ya, bagaimana cara mendidik anak. Kalau laporan WHO bulan lalu, bulan September, masih baru ya, itu hampir 75% anak itu mengalami kekerasan. Oh. Jadi teratur mengalami hukuman fisik. Ah. Kemudian kekerasan psikologis. Jadi dari 4 anak, 3 yang kena seperti itu. Artinya masih ada satu ya, satu yang memang stabil lah, dia tidak mengalami kekerasan. Dan juga yang paling menyakitkan itu kan dari semua yang nanti akan kita bahas itu yang paling menyakitkan adalah pelecehan seksual. Iya. Pelecehan seksual itu 1 dari 5 wanita. Wow. Jadi anak wanita itu 1 dari 5 itu ngalamin, jadi 20% lah ya. Terus 1 dari 13 pria. Pria Jadi juga lebih banyak wanita, jadi bukan berarti pria juga anak laki-laki aman gitu ya. Jadi sexual abuse waktu usia 0 sampai 17 itu segitulah tingginya gitu ya laporan baru-baru ini. Dan kalau yang sexual abuse sampai di bawah umur 20 tahun ya, karena kan kalau menurut kesehatan memang 15 tahun itu anak-anak gitu ya. Tapi kalau menurut tenaga kerja kan 18 gitu ya. Tapi kalau dewasa itu kan 21. Jadi yang 20 tahun ke bawah itu ada 120 juta anak perempuan yang telah mengalami pemaksaan kontak seksual gitu. Jadi itu sebagian dari penyebab rasa sakit hati ya. Tapi di luar itu juga ada ya. Nanti kita ngobrolin. Baik. Dan kenapa ini penting adalah karena memang kalau kita mempelajari ya sakit hati, kemudian kita tahu efeknya bahwa behavior dia masa dewasa itu sangat terpengaruh. Jadi Oke. sangat berdampak. Misalnya orang dewasanya ini memiliki masalah hubungan gitu ya. Hubungan atau relationship dengan orang lain ya. Jadi untuk dia bisa memiliki hubungan yang sehat itu nggak gampang kalau anak ini rasa sakit hatinya masa kecil tidak dituntaskan, tidak ditangani, tidak diproses kayak gitu. Jadi kalau sudah seperti itu masalahnya kan banyak, nggak bisa ngambil keputusan yang baik, jadi keputusannya buruk, kemudian ketergantungan yang parah, addiction gitu ya, kecanduan, kemudian macam-macam ya, bisa ledakan emosi gitu ya, tidak bisa mengkontrol, kemudian dia juga akan mengalami hubungan dengan orang lain yang cenderung ada kekerasan. Dia mencari lagi karena dia merasa itu yang normal seperti itu ya. Jadi anak yang mengalami kekerasan juga nanti pasangannya juga dia dapatnya rata-rata yang melakukan kekerasan juga kepada dia seperti itu. Seperti yang sering diungkapkan gitu ya, Coach Lolita, ada toxic relationship itu mungkin salah satunya pembentuknya karena dari kecil itu tadi, begitu ya? Iya. Coach, Jadi sepertinya itu ya. Kita jeda dulu ya. Jeda, oke silakan. Kita jeda dulu. Ya. Nanti akan dijelaskan lagi Smart Listeners oleh Coach Lolita lebih mendetail seputar hal ini. Kenapa kita nih sebagai orang tua harus aware gitu, sebagai orang dewasa harus aware seputar hal ini. Dan pastinya Anda harus tetap bersama kami masih dalam program Smart Parenting. Tetaplah bersama kami,
Smart Parenting segera kembali untuk Anda. Smart Parenting. Harapan baru untuk generasi cerdas. Ekonomi global diprediksi akan mengalami turbulensi di tahun 2023. Kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia belum pulih benar usai hantaman pandemi COVID-19. Kekinian dunia dihadapkan dengan isu geopolitik konflik Rusia-Ukraina yang berdampak cukup signifikan pada perekonomian global. Presiden Joko Widodo memprediksi kondisi ekonomi dunia pada 2023 akan lebih sulit dari tahun ini, termasuk Indonesia. Smart FM akan mengulasnya dalam Smart Business Outlook 2023, Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Rabu 30 November 2022 pukul 13 hingga 17 waktu Indonesia Barat di Hotel Borobudur Jakarta, Sumba Ballroom. Keynote Speaker, Menko Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Dan 5 narasumber akan hadir memberikan insight untuk Anda dan Jurus Jitu Hadapi Krisis Global. Afiliani, Ekonom Senior Indonesia, Tung Desa Muaringin, Motivator Bisnis dan Pakar Marketing, James Gui, Motivator dan Professional Trainer, Ryan Filbert, Praktisi Pasar Modal, dan Jackie Musri, Deputy Chairman of Markless Inc. Dapatkan tiket Anda melalui loket.com atau WA ke Smart FM 0812 11 12 959. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Kembali Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Sumber sakit hati anak, Smart Listeners, ini masih menjadi topik kita di kesempatan kali ini dalam program Smart Parenting, sekolahnya orang tua dan juga untuk Anda para calon orang tua ataupun para tenaga pendidik dan juga kependidikan. Untuk Anda Smart Listeners, ini yang sudah bergabung bersama dengan kami di YouTube channel Radio Smart FM. Halo, selamat pagi menuju siang ya. Anda bisa loh untuk menunjukkan atensi Anda dengan mungkin jawab pertanyaan saya di live chat YouTube channel kami, ataupun Anda bisa bertanya dan juga berkomentar seputar topik di kebersamaan kita di hari ini. Masih bersama dengan Coach Lolita Bangun, Smart Listeners. Tadi di sesi sebelumnya, Coach Lolita mengatakan bahwa kenapa orang tua harus aware seputar hal ini. Karena jangan-jangan ketika masalah diri dan juga emosi yang muncul di dewasa, itu ternyata sumbernya itu bukan saat dia dewasa, tapi justru ditarik jauh sekali di saat dia kecil. Begitu ya, Coach Lolita ya. Nah, berarti masalah-masalah sosial yang muncul ini kadang-kadang mungkin ditariknya jauh juga ya, Coach, dari dia sangat-sangat kecil dan bagaimana pola asuh dari kedua orang tuanya. Iya, jadi efek berantai itu. Jadi kalau dia
memiliki masalah pengambilan keputusan yang buruk, tentu dalam hal finansial, misalnya ekonominya kurang baik, dalam kemampuan dia untuk ya memimpin bangsa ini, akhirnya juga berdampak ke negara kita dan bahkan ke seluruh dunia ya. Jadi satu umat manusia ini akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita kecilnya gitu ya, semua anak-anak ini. Jadi parenting ini sebenarnya sangat krusial dan strategis buat sebuah bangsa ya. Baik, oke Coach, kita mau masuk lebih dalam nih ya. Kalau misalnya kita mau kenal gitu kan, dari mana aja sih sumber-sumber sakit hati ataupun trauma yang mungkin dialami oleh anak-anak? Mengingat mereka ini sangat fragile. Kalau namanya fragile kan berarti apa aja bisa melukai gitu kan. Mungkin kita bisa kepada kami, apa yang harus dihindari oleh para orang tua? Ya, pertama itu ada kekerasan fisik. Oke. Ya, memang kan ada pro kontra ya kekerasan fisik. Namun kita melihat dari sejumlah penelitian ya yang sudah banyak dilakukan bahwa kekerasan fisik, hukuman fisik itu juga bisa dihindari ya. Artinya orang tua bisa juga mendisiplinkan anak tanpa hukuman fisik ya. Kadang-kadang kan orang tua seperti itu ya, nanganin radio rusak ya. Kalau radio rusak diapain? Gebrak. Karena mau cepet gitu ya, biar udah. Tapi itu bukan perbaikan yang sebenarnya buat attitude si anak juga ya, malah anaknya makin rusak gitu ya, dipukulin gitu ya. Jadi yang kedua itu adalah kekerasan verbal, jadi kata-kata ya. Kalau lukanya habis dipukul pakai tali pinggang udah sembuh, nah lukanya habis kata-kata tuh belum tentu sudah sembuh juga gitu ya. Yang merah-merahnya udah hilang gitu ya. Atau yang lecet-lecetnya tadi kena pukul rotan atau pukul tangan itu udah hilang. Nah, sakitnya karena kata-kata itu diapain? Gitu kan. Jadi di dalam gitu ya. Di dalam itu adalah penindasan aktif ya, penindasan. Jadi kalau dia misalnya melakukan pemukulan sebagai hukuman sebuah konsekuensi tapi menerapkan 1 minute mother, 1 minute father gitu ya, artinya nggak menyakiti hati anak, itu beda sih, beda dampaknya. Tapi kalau dengan emosi, marah, menunjukkan kebencian, meledak-ledak, nah itu lebih sakit gitu ya. Karena anak juga punya perasaan, kebutuhan, ya kotak kebutuhan yang ingin diterima, ingin dihargai, ingin rasa aman, ingin terkoneksi sama ayah ibunya gitu ya. Jadi rasanya jauh. Jadi itu dampak sakit hati itu bisa diperoleh akibat dari luar. Ya, utamanya dari luar tapi juga dari dalam. Jadi artinya respon dia terhadap itu, misalnya 2 anak kakak adik nih diperlakukan sama kerasnya gitu ya. Namun mereka belum tentu sama sakitnya. Responnya anak itu tergantung dari dalam kepribadian dia. Apakah dia melankolis gitu, ataukah dia cuek, bodo amat lah, atau dia kemudian memiliki pikiran bahwa iya namanya orang tua itu tugas mereka itu kan di dalam diri dia gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa lihat dan kita nggak bisa tahu kalau kita nggak ajak bicara gitu ya. Jadi dari luar itu ada lagi yang namanya pelecehan seksual tadi. Jadi yang pertama kekerasan fisik dan kekerasan verbal itu masih kalah dengan pelecehan seksual ini, dampak menyakitinya gitu ya. Ini bisa sampai dewasa, luar biasa. Saya banyak sekali membantu orang dewasa yang sudah punya anak, sudah besar-besar, ini masih perlu dibantu ya. Jadi dan ini berurai air mata setiap kali diproses seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah incest emosi ya. Incest emosi ini mungkin jarang kita dengar, namun ini sebuah pemaksaan kepada anak untuk melakukan peran sebagai orang tua. Jadi misalnya si ayah ibu kurang akur, kemudian si ayah mengharapkan si anak perempuannya menggantikan posisi ibunya, jadi teman cerita, atau sebaliknya ibunya mengharapkan anaknya untuk mengganti pasangannya sebagai curhat, kemudian menjelekkan tentang suaminya kepada anaknya. Si anak jadi bingung kan, dia juga butuh figur ayahnya yang untuk dia sayangi, tapi dia diposisikan sebagai siapa nih? Sebagai orang dewasa, teman curhat ibunya, seperti itu. Jadi ada juga yang seperti romantis ya antara ayah sama anak perempuannya dibandingkan sama anak-anaknya yang lain. Si anak juga merasa bersalah, nggak enak, dan dia kepengen, dia butuh punya relation yang memang anak orang tua, nggak seperti itu. Meskipun nggak seksual, tapi hubungan incest emosi itu ada kedekatan yang lebih
dibandingkan orang tua anak gitu. Jadi itu parentifikasi, itu juga menyakiti hati anak gitu ya. Nggak mau atau anak bisa takut, aku nggak mau begini, aku pengen normal gitu ya. Jadi anak aja gitu. Terus yang kemudian adalah lebih ke protektif berlebihan kah, Coach Lolita? Kalau overprotective mungkin lain lagi ya, itu posesivitas dia, nggak boleh keluar, nggak boleh jalan sama temennya, di rumah aja nemenin ibu, bisa juga ibu kesepian, kamu jangan main, jangan pergi sama teman, gitu, bisa juga karena tadi ya overprotective itu, tapi lain itu lebih kepada yang berikutnya yaitu pengekangan kebebasan. Oke. Ya. Dia mengekang kebebasan anak ini, jadi berlebihan karena memang mau menjaga ya. Overproteksi karena sangat baik ya orang tuanya kepengen anaknya tidak kenapa-kenapa, tidak diculik, tidak diganggu, tidak terpengaruh bebas, tapi dia mengekang kebebasan anak ini. Ada juga penindasan rohani ya. Jadi kalau orang tuanya misalnya orang yang religius atau misalnya guru-guru agama yang kemudian menggunakan perannya atau posisinya untuk memanfaatkan kepatuhan anak untuk melakukan apa yang dia suruh, padahal sebenarnya itu niat dia bukan tujuan yang baik seperti itu. Nah itu juga bisa menyakiti. Baik. Yang terakhir itu adalah pengabaian. Kalau dari luar itu pengabaian. Jadi sama sakitnya dengan kekerasan, ya diserang dengan kekerasan dengan diabaikan. Jadi anak ini ditelantarkan, dianggap nggak ada, misalnya ibunya sibuk main gadget, anaknya tidak diurusin ya. Jadi pengabaian ini kalau dari segi fisik ya misalnya anak malnutrisi akibatnya gitu ya, nggak diurus makannya, nggak dibawa ke dokter kalau sakit misalnya, atau nggak diobatin lah, nggak mesti ke dokter sih ya, maksudnya nggak dibikinin makanan khusus sup misalnya atau apa ya, ditelantarkan aja gitu, sembuh-sembuh sendiri gitu ya, kemudian atau nggak diajarin waktu kesulitan belajar gitu ya, ditelantarkan, diabaikan, atau dia ditolak gitu, aduh sana mama sibuk, kamu sana main sama teman-teman, jadi setiap kali datang ditolak gitu ya. Pengabaian atau ya itu tadi pengabaian secara pasif, orang tua tiba-tiba hilang gitu ya, misalnya kejadian force major ya, bencana alam, itu juga mengalami dampak sakit hati pengabaian kok. Atau orang yang anak yang terpisah akibat pekerjaan orang tua, misalnya orang tua harus di luar negeri, diplomat misalkan ya, jadi dia kenapa ya mesti masa remaja ini kesepian sendiri sama nenek aja gitu kan, jadi banyak macam lah. Oke, baik. Coach Lolita, saya mau izin ya untuk mungkin mendetailkan ini, ada beberapa poin yaitu 7 ya. Kekerasan fisik, kekerasan verbal, pelecehan seksual, incest emosi, mengekang kebebasan, penindasan rohani, dan pengabaian. Ada satu lagi, pesan-pesan negatif. Pesan-pesan negatif. Ya, kamu bodoh, goblok, segala macam ya, kamu nggak ini, jadi membuat anak merasa tidak berharga ya. Jadi kata-kata julukan, Dut, sini Dut, misalnya seperti itu. Pesan-pesan negatif lah terhadap citra diri dia. Baik. 8. Ada 8 ya. Oke, Coach Lolita, seputar kekerasan fisik ini, kalau misalnya saya berbincang gitu kan, ini kan saya ada di tengah nih generasinya nih, berbincang ke yang lebih senior, tapi juga mau lihat sekarang seperti apa gitu. Kalau misalnya berbincang ke lebih senior, seputar kekerasan fisik ini ya, ada yang bilang bahwa dulu zaman saya pakainya rotan gitu, dulu zaman saya pakai ini, saya oke-oke aja gitu, saya malah jadi membentuk kepribadian jadi lebih tough, lebih ini gitu kan, terus dan sebagainya lah. Tapi kalau misalnya saya lihat generasi selanjutnya atau generasi sekarang, ketika dikerasin sedikit aja tuh kayaknya membleh gitu kan. Apakah ini salah satunya karena zaman kah? Atau karena memang sekarang trennya nggak lagi kekerasan? Nah, mungkin Coach Lolita tolong dijawab untuk satu sesi selanjutnya. Dan kita akan kembali, Smart Listeners, masih dalam program Smart Parenting. Anda bisa bergabung di 0812 11 12 959. Kami akan kembali. Tetaplah bersama kami. Smart Parenting segera kembali untuk Anda. Smart Parenting. Harapan baru untuk generasi cerdas. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022.
Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover together, recover stronger. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekali yang namanya belajar. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. Indonesia adalah tentang saya dan Anda. Indonesia adalah kita. Indonesia tempat kita bersama-sama untuk bertumbuh menuju kebaikan. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Menghadirkan Indonesia Sepekan, program perbincangan yang menghadirkan berbagai topik sosial, ekonomi, bisnis, hukum, pariwisata yang bisa membangkitkan semangat untuk membangun masing-masing tempat kita. Balikpapan memiliki kelebihan dibanding dengan 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Jadi pemahaman mereka soal konservasi sangat-sangat minim. Betul. Pariwisata kita ini, jangan salah, diundang oleh negara asing, dijamu mereka untuk kemudian mengirim ke negara itu. Pastikan Anda selalu menyimak Indonesia Sepekan dari 10 kota Smart FM di setiap hari Sabtu jam 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat atau jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Indonesia Sepekan hanya di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Terima kasih Smart Listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Parenting. Di kesempatan kali ini saya ingin mengundang Anda dimanapun berada, terutama di jaringan Smart FM Network di 10 kota. Untuk Anda yang ada di Jabodetabek, Smart Listeners, silahkan bergabung bersama dengan kami. Anda mungkin bisa menjawab pertanyaan dari saya. Menurut Anda, Smart Listeners, sakit hati itu bisa disembuhkan nggak sih? Kalau Anda mengatakan bahwa bisa, Mbak Tasya, bisa disembuhkan, boleh. Mungkin Anda yang pernah merasa sembuh gitu ya, bisa sharing bersama dengan kami bagaimana caranya, kemudian apa yang Anda lakukan. Atau justru Anda tim yang nggak bisa. Kalau misalnya sakit hati itu udah membekas deh. Nah, boleh juga Anda sharing bersama kami 0812 11 12 959. Saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Palembang, Medan, dan juga Pekanbaru yang bergabung bersama dengan kami. Smart Listeners, Anda di manapun berada juga boleh bergabung di YouTube channel kami, Radio Smart FM.
Dan pastikan subscribe YouTube channel kami dan likes video yang Anda sukai. Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami, khusus untuk Anda yang ada di Balikpapan dan juga Banjarmasin, Medan dan juga Makassar, di aplikasi Jux Music Smart Listeners. Di sana kami juga hadir, bisa menyapa Anda 24 jam dengan program-program yang pastinya bisa Anda nikmati. Baik, masih berbincang seputar sumber sakit hati anak. Di sesi sebelumnya, Coach Lolita sudah menjabarkan ini, kalau misalnya dari eksternal itu ternyata ada sekitar 8 ya, Coach, sumber-sumber yang bisa menyebabkan anak ini trauma dan juga sakit hati. Ini tidak hanya terjadi dan dilakukan oleh orang tua, tapi juga mungkin orang-orang di sekitar anak itu sendiri gitu ya, Coach Lolita. Tapi kadang-kadang kan gini ya, orang yang paling bisa menimbulkan luka dan juga trauma itu justru bukannya orang jauh gitu, tapi orang terdekat kita, ya keluarga, ya saudara, begitu ya, Coach Lolita ya. Orang yang kita cintai. Orang yang kita cintai juga. Nah, oke, menjawab pertanyaan saya sebelumnya, Coach Lolita, seputar kekerasan fisik ini yang sempat menjadi pro kontra gitu ya. Pasti ada juga yang kontra, tapi juga banyak yang pro gitu seputar kekerasan fisik, bahwa kadang-kadang ini tuh harus nih diterapkan gitu. Semi militer gitu di rumah. Nah, bagaimana Coach Lolita memandangnya? Silakan. Ya, begini ya, kalau kita ngelihat soal tadi generasi ya, ini kan gelombang ya, gelombang bukan 1-2, ini gelombang perubahan teknologi yang berdampak ke banyak sekali ya. Jadi satu generasi itu kena gitu ya. Jadi kecuali mungkin di daerah yang terpinggirkan ya, tersisihkan jauh yang nggak ada wifi, nggak ada teknologi. Tapi kalau yang kena semua ibaratnya, kalau dulu orang tua juga di mana-mana seperti itu gitu ya, kebanyakan ya. Meskipun saya ada tahu kok, ada orang tua yang tegas namun tidak pakai pukul-pukul, ada gitu ya, tidak pakai maki bentak tapi tegas gitu ya. Dan anaknya tidak mengalami luka batin gitu ya. Itu zaman dulu juga udah ada ya. Namun mereka kan kalau pada generasi gitu ya, generasi baby boomers atau yang sebelumnya mungkin fokusnya ke hal-hal yang utama ya, sandang, pangan, papan, sekolah gitu ya. Dan guru-guru juga seperti itu. Dan belum ada awareness seperti sekarang. Jadi mungkin respon dari dalam diri ya memang gitu. Guru saya kejam, orang tua saya kejam, ya saya memang harus menerima. Belum, kalau sekarang kan lihat aja, kalau ibaratnya ada tentang pelajaran psikologi, insecurity, semua itu terbuka lebar ya buat anak sekarang, makanya jadi generasi strawberry katanya ya, lembek banget gitu ya. Namun memang mereka mengetahui apa yang nggak baik buat mereka, apa yang mereka pantas dapatkan, dan jadi mereka juga melakukan kegiatan mendidik orang tuanya juga gitu ya. Jadi nggak mau nerima begitu saja untuk hubungan toksik, meskipun memang baiknya nggak melawan gitu ya. Kita mengharapkan karakter yang santun kepada orang tua gitu. Jadi kayak ibaratnya, kenapa sekarang anak sekarang suka pindah kerja yang dulu lama gitu misalkan. Ya orang toko sebelah semua kelihatan pasang iklan. Semua kasih tahu, semua berusaha membajak misalkan ya. Jadi kalau dulu sama sekarang memang nggak bisa dibanding karena memang beda ya situasi secara generasi. Itu kita dulu hanya ada misalnya TV, saya waktu masih kecil saya ya baru mulai TV berwarna, channel cuman TVRI gitu. Jadi ya mulai dulu film pun ada yang 4 jam gitu ya, kita nontonin gitu ya. Ini belum kali ya. Kasih belum. Zaman saya itu ada film yang wajib ditonton anak SD ke bioskop 4 jam. Nah sekarang cuma 4 menit anak sekarang nonton ya. Itu beda memang, 4 menit udah bosan gitu loh. Jadi udah memang zamannya ya. Jadi pengaruh sekarang itu adalah keterbukaan terhadap informasi apa yang lebih baik. Semua mau yang lebih baik. Jadi anak sekarang mengharapkan juga kepada anak-anaknya, bahkan justru jadi juga jadi helikopter ya. Helikopter parentingnya jadi overprotective, overparenting gitu ya. Jadi ekstrem-ekstremnya ya kita cari yang mana yang sesuai. Paling sesuai buat kita. Sesuai untuk kita. Oke, ini juga ada poin seputar incest emosi tadi, Coach Lolita. Kadang-kadang orang tua
mungkin, merasa bahwa pasangannya absen begitu ya, untuk, mengisi, kantong-kantong yang di mana dia nih harus cerita gitu kan. Dia, Mhm. butuh, pelampiasan, butuh, tempat untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan juga apa yang terjadi mungkin di hidup dia. Nah, ternyata ini bahaya gitu ya, ternyata kalau misalnya orang tua tuh curhat sama anak. Mungkin batasan-batasannya sampai mana sih Coach Lolita? Ada pasti nih ya smart listeners yang mengatakan bahwa, "Oh, bukannya itu tanda kedekatan dengan anak," gitu. Sekarang kan zamannya, kalau misalnya orang tua, dengan anak tuh kayak friend aja, gitu. Nah, mungkin Coach Lolita bisa meluruskan hal ini. Mhm. Silakan. Iya iya, bagus kayak friend kalau anak sudah remaja ke atas ya. Mhm. Jadi kalau di bawah remaja kita tetap sebagai parent. Mmm. Jadi bedanya kalau remaja itu ya, dia mau cerita apa aja ya kita nggak langsung marahin, nggak langsung nasihatin, nggak langsung hakimin, oh iya terima. Teman curhatnya dia kita, tapi kita kalau butuh teman curhat carilah teman seumur, teman Oh. dewasa. Apalagi kalau kita curhatnya tentang pasangan, itu akan membuat anak bingung. Ah. Ya, dan ini bisa menjadikan juga yang paling paling tidak kita inginkan adalah, penyimpangan, ini ya, orientasi seksual ya. Jadi, kalau kita memang kesal sama pasangan, ya curhatnya ya di diari atau diceritakan ditulis panjang lebar atau ke siapa yang bisa lah, misalnya ke orang tua atau kalau nggak mau nyusahin orang tua ya ke konselor lah, supaya nggak ada yang susah. Kalau ke orang tua atau mertua nanti malah susah, ke ipar malah lebih runyam gitu kan. Ke teman, paling yang teman yang bisa rasa aman, bisa aman, nggak disampaikan ke mana-mana. Jadi anak itu nggak fair kalau dia, diberikan tugas sebagai parent, gitu. Baik baik, karena ini luput gitu ya Coach Lolita ya, Ya, sering ya. dilakukan oleh orang tua. Wajar aja cerita, tapi ada batasnya ya, kayak tadi kata Kak Tasya, jangan sampai menjelekkan pasangan ke, anak, gitu. Anak. Itu mungkin menyebabkan anak jadi ini kali ya, "Oh kok bapak saya begitu?" Misal, "Oh ibu saya ternyata begitu ya," gitu di baliknya gitu, walaupun, mungkin tidak sepenuhnya benar begitu ya Coach Lolita? Mhm mhm. Mhm. Iya, ini bisa panjang sih ceritanya ya. Kalau udah pada waktu yang udah misalnya menjelang perceraian atau segala itu lain lagi ya ceritanya ya, Kak, ya. Jadi ini yang umum-umum artinya orang tua tuh, si ayah dan ibu udah nggak ngerasa deket lagi ya, meskipun dalam perkawinan, jalannya satu ke sana, jalannya satu ke sini gitu ya. Separate ways gitu ya, tapi masih dalam satu rumah gitu ya. Jadi ada kehampaan kan, nggak punya teman, sahabat yang harusnya ada didapat. Jadi anak yang malah jadi pengganti, peran pengganti, itu yang nggak fair ya, dan buat anak itu beban sebetulnya. Baik, oke. Tadi Coach Lolita sempat bilang bahwa anak ini merespon, tergantung dari kepribadiannya dia. Mhm. Gimana kita bisa tahu dan kita bisa menempatkan diri bahwa, "Oh, si Kakak nih emang, baiknya diginiin," atau si, Ade nih sebenarnya nggak bisa nih kalau misalnya dilakukan sama persis dengan Kakak. Gimana caranya untuk, orang tua bisa lebih aware seputar hal itu, Coach Lolita? Mhm. Ya kita lihat-lihat ya, juga dari dalam diri anak selain kepribadian ya, mungkin kalau kepribadian, panjang lebarnya bisa lihat di siaran saya yang tentang kepribadian ya, secara lengkap ada di, radio juga. Kalau yang perlu mungkin baru kita bahas di sini adalah mengenai perannya dalam keluarga. Ada anak sulung biasanya yang jadi pahlawan. Nah itu, anak sulung yang biasanya tipenya si pahlawan nih nggak terlalu gampang lah, sakit hati ya, lebih tough gitu ya, dibandingkan dengan si anak kedua yang menjadi kambing hitam. Apa-apa yang salah dia gitu ya. Kalau ada masalah yang dicari dia gitu ya. Ini Disuruh-suruh nih, juga gitu kan. disuruh-suruh gitu ya. Jadi di tengah kan, kalau anak paling kecil si bungsu jadi maskot yang dapat perhatian, yang lucu, yang bikin lelucon, semua bikin, tertarik sama dia gitu ya. Nah, itu nggak lebih dia anggap lebih, aduh dimarahin ya udahlah gitu kan, sebodoh gitu kan. Kalau anak tengah ini tadi bisa lebih sensitif, lebih karena dia, sebagai seolah-olah penanggung jawab semuanya. Jadi ini yang lebih sering memberontak sih.
Memberontak, membangkang tuh biasanya anak kedua. Tapi nggak umum ya. Misalnya anak keduanya pahlawan bisa juga. Artinya dia yang paling berprestasi, ingin membanggakan keluarga dengan kesuksesannya. Nah, biasanya jadi anak sulungnya itu yang jadi anak kambing hitam. Dibandingin lagi gitu. Dibandingin, iya. Jadi kita lihat-lihat. Ini paling amannya sih sebenarnya itu ya. Lakukan yang cara-caranya aja ya, stepnya, cara kita untuk menegur anak, memberikan konsekuensi bagaimana ya, tanpa perlu sampai menyakiti gitu kan. Baik, batas menyakiti itu apa, Coach Lolita? Bentar, jangan dijawab dulu. Oke. Smart Listeners, kita harus jeda dulu untuk satu sesi selanjutnya. Dan masih kami tunggu atensi dari Anda di 0812 11 12 959. Kami akan kembali. Tetaplah bersama kami. Smart Parenting segera kembali untuk Anda. Smart Parenting. Harapan baru untuk generasi cerdas. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran, Mbak? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. A digital strategy. Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Kembali Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Terus kami sudah sampai di sesi yang terakhir. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit ya untuk Anda yang mungkin masih mau bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959 atau YouTube channel kami Radio Smart FM, di live chat di sana. Smart Listeners, menurut Anda apakah rasa sakit hati ataupun trauma ini bisa disembuhkan? Nah, bisa Anda jawab ya, ataupun ya, Anda ingin bertanya bersama dengan Coach Lolita Bangun di kesempatan kali ini seputar sumber
sumber sakit hati anak. Oke, Coach Lolita, di sesi sebelumnya semana sih gitu ya batasnya orang tua untuk menegur anak dan juga mungkin memperingatkan ya kalau misalnya dilihat juga seputar bagaimana karakter dan juga sifatnya dari anak itu sendiri ya. Silahkan. Ya, orang tua perlu ada aturan, ada ketegasan, itu membuat anak aman ya. Sepanjang dia memang untuk kebaikan anak, batasan-batasan itu semua perlu disampaikan, perlu diajarkan. Kalau anak itu tapi kita melihat dia responnya ya, terus tiba-tiba menyendiri, terus tiba-tiba melawan, mau menjawab kembali, dan apakah kita itu bisa menerima atau enggak? Jadi kalau kita orang tua yang nggak bisa menerima, kemungkinan kita perlu meningkatkan awareness kita bahwa kita telah menekan kebebasan anak untuk berpikir dan untuk berbicara. Jadi untuk pokoknya kalau mama bilang begini, nah itu berarti kan kita menekan dia untuk tidak berpikir. Udah kamu nggak ada pakai perasaan-perasaan. Pokoknya kalau mama bilang jangan nangis gitu. Jadi kita lihat diri kita sendiri juga gitu ya. Selain anak responnya apakah dia memberontak, apakah dia melawan, apakah dia tiba-tiba lari ya, atau dia menghindar di kamar aja gitu ya. Tiba-tiba kita nggak sadar dia udah nggak pernah ada, jadi kita juga lupa sama dia gitu ya. Ternyata anak ini menyimpan sesuatu gitu ya, bahwa dia sakit hati. Itu Kak. Jadi lihat dari perilaku ya, perilaku anak, perubahan anak, dan kemudian kita juga perlu awareness diri kita ini. Kira-kira kalau anak saya sakit hati, saya bakal tahu nggak? Kalau dia ngomong sama saya bakal langsung reject nggak? Ya kan? Kalau anak ditolak itu maka dia sulit merasa diterima. Maksudnya dia kotak kebutuhannya tetap nanti akan bocor gitu. Jadi kayak bawa ember bocor kemana-mana, rasanya pengen diterima orang, akhirnya people pleaser. Nah, jadi semua yang dilakukan orang tua itu dia melakukan adaptasi terhadap apa yang dilakukan orang tua, misalnya dengan self defense mechanism yang gak sehat gitu ya. Jadi mekanisme pertahanan diri, dia bisa apa-apa kalau udah dewasa itu defensif gitu ya. Dia omongin apa, dia merasa dirinya dituduh, dia merasa dirinya diserang, kok gini gitu ya. Hipersensitif gitu ya. Apa-apa tersinggung, apa-apa sakit hati gitu ya. Jadi nggak nyaman kan dalam pergaulan gitu ya. Gitu Kak. Baik. Ini Coach Lolita, gimana kalau misalnya anaknya memang sedang dalam fase tantrum? Ini kan cukup ini ya, menguras emosi gitu. Apalagi untuk orang tua yang baru menjadi orang tua, ini gimana sih? Anak ini maunya apa sih gitu kan? Jadi pertanyaan lagi, bingung. Ini gimana menghadapinya, Coach? Ya, kalau untuk anak usia toddler atau 2-4 tahun gitu ya, di bawah balita lah ya, memang kita yang perlu mengerti bahwa dia praoperasional. Apa yang bisa kita lihat dia belum tentu bisa lihat. Dan dia masih mempelajari emosi, perasaan yang muncul itu, kenapa ada seperti itu. Jadi kita memposisikan diri kita bahwa kita yang perlu mengerti dia gitu ya. Rasa sakit hati anak pada umur segini yang terus kita abaikan gitu ya, akhirnya akan membuat anak jatuh kepada kecanduan ya. Kecanduan itu dia akan miliki untuk melarikan diri dari sakit hatinya. Ya misalnya ke gadget, main games terus. Kenapa anak saya main games terus? Lihat, ini kemungkinan adalah cara dia untuk menangani rasa sakit hatinya, melarikan diri dari situ. Gak mesti kebiasaan buruk, bisa juga jadi rajin belajar, bisa rajin olahraga, tapi ini adalah sebuah bentuk adiksi untuk lari. Jadi orang tua yang kalau untuk anak toddler, anak batita gitu ya, kita yang memang melihat maunya apa, terus ditanganin emosi yang sedang muncul. Dia nangis, kamu sedih, kamu frustasi ya, mau apa, kenapa marah, apa yang buat kamu marah. Bukan kita respon diam gitu ya, dibentak misalnya, ini manja banget gitu ya. Jadi anak nggak ngerti, dia kita bantu emosinya apa yang dia rasain, apa yang kamu rasakan, tarik nafas, dibantu, tenang ya gitu. Jadi kita yang memberikan fasilitas kepada dia untuk bisa dia meregulasi emosinya. Jangan kita yang terpancing. Aja ada caranya ya, gimana supaya kita nggak terpancing ya. Kalau bahkan di negara maju ada hotline-nya ya.
Kalau kita nggak punya siapa-siapa, kita udah pengen mukul aja ya, emosi, langsung telepon. Bantu saya nih, saya nggak bisa tahan emosi. Baik, Coach Lolita, ini ada respon dari Pak Ahmad Kudori yang bergabung bersama kami dari Tangerang. Menurut saya, sakit hati seorang anak maupun dewasa sebenarnya sama-sama sakit katanya, dan yang mudah untuk dilupakan hanya porsi rasa sakit yang berbeda. Tapi beberapa saat melupakan mungkin bisa saja terjadi, misal saat dapat pertolongan atau hal yang menyenangkan. Kemudian terima kasih untuk Pak Ahmad Kudori. Ada Pak Anyan di Jakarta, Coach Lolita yang bergabung. Siang Coach Lolita dan Mbak Tasya, bagaimana melatih toughness dan keuletan pada generasi strawberry? Terima kasih, silakan. Wah, ini topiknya satu sesi strawberry ya. Singkat saja mungkin. Topik berikutnya ya, singkat saja ya. Makasih pertanyaannya Pak. Jadi kita tetap adakan konsekuensi, ya konsekuensi tidak melalui kekejaman ya, karena setiap anak yang mengalami perlakuan kejam dia akan sulit mengalami rasa bernilai. Nah ini padahal rasa bernilai ini atau value berharga itu penting buat dia berprestasi. Jadi tetap dipantau step by step untuk dia konsekuensinya. Ya, jadi kalau ada melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Boleh konsekuensi itu juga kita terapkan dipilih ya. Jadi ada pilihannya nih, ditaruh di kulkas misalnya. 1, nggak boleh makan bakso minggu ini misalkan. 2, jangan makan nasi. Misalnya untuk ibu nih, hukumannya buat ibu. Jadi tetap sama-sama kita punya konsekuensi masing-masing. Jadi orang tua juga punya teladan untuk melakukan, oh ya, mama kalau nggak rapi, berarti mama harus dihukum juga nih, konsekuensi, ada konsekuensi ya, kita hindarin kata hukuman. Jadi tetap dipantau untuk mereka bisa konsisten gitu, dan kemudian dikasih target Pak. Target apa yang harus dia capai gitu ya. Jadi kalau kita lupa gitu ya, anak itu memang jadinya santai gitu ya. Ada target kamu sekarang dapat nilai sekian. Bagaimana target kamu? Jadi lebih banyak diskusi untuk anak, tergantung anak Bapak umurnya berapa nih. Ya, jadi supaya mentalnya lebih tough, yaitu ada kegiatan-kegiatan yang dipantau, program, project seperti itu yang membuat dia ada hasil. Jadi ada output, kemudian jadi selalu dimintakan outputnya. Ya, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mengajar mereka untuk membina relation, gitu ya. Jadi ini panjang nih, baru. Iya, saya udah tinggal 1 menit ya. Senang sekali, nanti itu makasih banyak Pak buat nextnya ya, strawberry ya, strawberry generation ya. Untuk membentuk toughness ya bagi para strawberry generation. Oke, Coach Lolita, singkat saja karena nggak sampai 1 menit. Boleh apa penutup di kesempatan kali ini? Silakan. Iya, untuk anak-anak kalau diperlakukan dengan kejam itu dia tidak bisa merasa bernilai. Kalau dia diberikan penolakan, maka dia tidak bisa merasa diterima. Kalau dia disia-siakan, tidak bisa merasa aman. Dan kalau dia diabaikan, dia tidak bisa merasa cukup baik. Jadi dengan kita menyadari ini dan bahwa setiap sakit hati yang tidak diproses, artinya sakit hati yang sudah terjadi bisa diproses supaya dia bisa move on, supaya dia tetap bisa melakukan kemajuan, pertumbuhan dalam dia kemudian bisa menjadi pribadi yang dewasa. Ada 4 macam pengembangan kedewasaan yang diperlukan setiap anak. Nah, kalau itu sudah didapatkan, tentu ke depannya efek berantainya tentu dia bisa menjadi pribadi yang bergaul dengan sehat, ya, bisa menjadi orang yang berkontribusi dan bermanfaat bagi bangsa. Baik, terima kasih Coach Lolita, dan semoga menjadi insight Anda smart listeners di kesempatan kali ini untuk lebih aware, lebih perhatian kepada anak dan juga menghindari hal-hal yang mungkin itu tadi Coach Lolita mengatakan bahwa ini bisa menjadi sumber sakit hati anak. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Anda yang bergabung di YouTube channel kami, akun Arsya Asani dan Rustini yang hadir menyimak kami. Terima kasih. Bergabung lagi bersama dengan kami smart listeners di minggu depan di jam dan waktu yang sama. Siaran ini tersimpan rapi di YouTube channel kami dan pastinya Anda bisa dengarkan kembali di hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Kami berdua pamit undur diri. Saya Tasya Rustama. Saya Lolita Bangun. Smart Parenting untuk generasi cerdas dan bahagia. Sampai jumpa. Telah Anda simak Smart Parenting bersama Dr. Andida Meliala dan tim Resourceful Parenting Indonesia. Smart Parenting, harapan baru untuk generasi cerdas.
Terima kasih dan sampai jumpa.